Ya, sudah bisa dilihat screen-nya. Udah, Pak. Alisa udah kelihatan ya? Udah kelihatan semuanya. Kelihatan, Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita lanjutkan ke materi berikut. Sebelumnya kita sudah belajar tentang analisis jabatan. Bagaimana kita mengurai kebutuhan-kebutuhan posisi pekerjaan dimulai dari job description, sehingga dengan adanya job description itu kita bisa membuat job specification yang sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan yang kita butuhkan. Nah, hari ini kita lanjutkan ke perencanaan SDM. Jadi ada sebuah istilah yang mengatakan bahwa if we fail to plan, we will plan to fail. Ada yang tahu artinya? Ya, Chandra, artinya apa? Eh, jika kita apa ya? Fail. Jika kita salah apa gagal, Pak? Fail, gagal ya. Gagal. Gagal. Gagal untuk perencanaan. Ya, we will. Kita berharap, Pak. Kita we Will. will. Oh, ya will itu bisa juga niat, tapi di sini artinya bukan itu ya. Will, akan ya. Akan. Plan to fail. Ini kan dibalik nih. If we fail to plan, we will plan to fail. Kita kita akan berencana untuk gagal. Ya, berarti kita akan merencanakan untuk gagal. Jadi, if we fail to plan, apabila kita gagal merencanakan, maka kita akan merencanakan untuk gagal. Itu arti perkataannya ya. Jadi maksudnya, kalau kita gagal dalam perencanaan, itu sama aja artinya kita merencanakan untuk gagal. Jadi sebegitu pentingnya sebuah perencanaan. Bahkan dalam manajemen pun, setiap pelajaran kita di awal, ada 4 prinsip manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Jadi yang paling pertama itu disebut dengan planning, yang artinya adalah perencanaan. Jadi semua diawali dengan perencanaan, dengan niat yang baik, dengan visi dan misi yang jelas, dengan planning yang bagus gitu ya. Jadi perencanaan. Nah, kalau Anda membangun SDM, ya Anda membangun SDM dan SDM yang akan membangun bisnis. Jadi ini topiknya adalah perencanaan SDM. Jadi perencanaan SDM ini sangat penting karena nanti SDM inilah yang akan membangun bisnis kita. Karena SDM itu adalah tulang punggung dari perusahaan. Semua aset perusahaan atau sumber daya yang ada di perusahaan seperti bangunan, kendaraan, teknologi, dan lain-lain itu semua dijalankan oleh manusia. Baik itu oleh karyawan, supervisor, manajer, hingga director. Jadi semuanya itu dijalankan oleh people, oleh sumber daya manusia. Karena tanpa adanya sumber daya manusia, semua tugas dan pelayanan perusahaan kepada supplier misalnya, seperti tadi yang presentasi Chandra, melayani konsumen, menerima orderan, laporan, nah, itu semua akan terhenti kalau tidak ada orang yang menjalankannya. Jadi perencanaan SDM yang baik akan sangat berperan bagi kemajuan perusahaan. Ini adalah bagan atau peta dari proses manajemen SDM. Ya, jadi sebuah usaha atau organisasi itu terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama tentunya. Nah, nanti ada pembagian tugas dan wewenang. Pertama itu ada job analysis.
yang terdiri dari job description dan job specification yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke perencanaan SDM sebelum nanti lanjut ke tahap berikutnya yaitu rekrutmen, seleksi dan penempatan, orientasi, pelatihan pengembangan, ada penilaian kinerja, job evaluation, sistem kompensasi, ada perencanaan karir juga, dan yang terakhir ada PHK kalau memang diperlukan. Ya, jadi hari ini kita membahas di sini ya, perencanaan SDM. Nah, kita lihat pengertian dari perencanaan SDM dari para ahli. Pertama, Andrew E. Sekula mengatakan bahwa perencanaan SDM itu adalah proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berintegrasi dengan rencana organisasi. Jadi proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berintegrasi atau sesuai dengan rencana atau tujuan dari organisasi. Selanjutnya, George M. dan Paul C. Nistem mengatakan bahwa perencanaan SDM adalah proses peramalan, pengembangan, pengimplementasian, dan pengontrolan yang menjamin perusahaan mempunyai kesesuaian pegawai, penempatan karyawan secara benar, waktu yang tepat, dan bermanfaat, serta ekonomis. Ya, jadi sesuai tujuan perusahaan dan efisien juga, ekonomis. Jadi bisa menemukan, mengembangkan, ya, mengontrol, menentukan agar perusahaan itu mempunyai kesesuaian pegawai, penempatan karyawan secara benar dan waktu yang tepat. Jadi right man on the right place on the right time. Selanjutnya, menurut Erwin Mondi mengatakan bahwa perencanaan SDM adalah proses sistematis untuk mencocokkan pasokan karyawan internal dan eksternal dengan lowongan-lowongan pekerjaan yang diperkirakan muncul dalam organisasi sepanjang periode waktu tertentu. Jadi ada perencanaannya, baik itu jangka pendek, menengah, dan panjang. Selanjutnya, kita lihat tujuan dari perencanaan SDM. Ada beberapa tujuannya ya. Jadi saya agak cepat karena slide-nya lumayan banyak. Jadi yang pertama, tujuannya adalah agar mendapatkan dan mempertahankan jumlah dan mutu karyawan yang dibutuhkan. Yang kedua, mengidentifikasikan tuntutan keterampilan dan cara memenuhinya, menghadapi kelebihan atau kekurangan karyawan, mengembangkan tatanan kerja yang fleksibel, meningkatkan pemanfaatan karyawan, menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia dan kebutuhan di masa depan secara efisien, meningkatkan efisiensi dalam menarik pegawai baru, dan melengkapi informasi sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan SDM dan unit organisasi lain. Adapun syarat-syarat dari perencanaan SDM adalah mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakannya. Nah, ini penting ya. Jadi kita mengetahui secara jelas masalah ke depan itu apa yang perlu, posisi apa, pekerjaan apa yang perlu diisi oleh suatu posisi tertentu. Selanjutnya, mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang SDM. Jadi, seperti analisis jabatan tadi itu ya. Terus mempunyai pengalaman luas tentang job analisis, organisasi, dan situasi persediaan SDM. Mampu membaca situasi SDM masa kini dan masa mendatang. Mampu memperkirakan peningkatan SDM dan teknologi masa depan, serta mengetahui secara luas peraturan dan kebijaksanaan perburuhan pemerintah. Ya, terutama pada perusahaan-perusahaan besar itu sangat penting. Harus sinkron dengan peraturan perundang-undangan dan ketenaga kerjaan yang ada. Tapi kalau untuk perusahaan yang masih skala kecil itu biasanya tidak begitu berlaku ya. Selanjutnya prosedur perencanaan MSDM, yaitu menetapkan secara jelas kuantitas MSDM yang dibutuhkan, mengumpulkan informasi tentang MSDM, mengelompokkan data dan informasi serta menganalisisnya, menetapkan beberapa alternatif. Nah, ini nanti kita lihat ya, ada beberapa metodenya, itu alternatif, terus memilih yang terbaik dari alternatif yang ada menjadi rencana, menginformasikan rencana kepada para karyawan untuk merealisasikan rencana SDM. Nah, apa saja keuntungan dari perencanaan SDM yang efektif ini? Yang pertama yaitu agar manajemen puncak memiliki pandangan yang lebih baik terhadap dimensi SDM atau terhadap keputusan bisnisnya. Yang kedua, biaya SDM menjadi lebih kecil karena manajemen dapat mengantisipasi ketidakseimbangan sebelum terjadi hal-hal yang dibayangkan sebelumnya yang lebih besar biayanya.
Ya, jadi kalau misalnya contoh misalnya ada yang resign dari suatu posisi tertentu, berarti kan pos pekerjaan tersebut itu jadi kosong. Jadi tidak jalan dia kan. Jadi biar tidak ada kemacetan itu, maka udah diantisipasi sebelumnya. Karena ada namanya dalam perusahaan itu manajemen resiko ya. Yang mana kalau ada suatu kesempatan yang tidak diambil tentu akan mengeluarkan suatu biaya juga. Nah, jadi perencanaan SDM yang efektif ini juga mengantisipasi ya hal-hal sebelumnya yang bisa mengeluarkan lebih banyak biaya sehingga menjadi lebih efisien. Nah, selanjutnya tersedianya lebih banyak waktu untuk menempatkan yang berbakat karena kebutuhan dapat diantisipasi dan diketahui sebelum jumlah tenaga yang sebenarnya dibutuhkan. Selanjutnya, pengembangan para manajer dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Itulah keuntungannya perencanaannya. Jadi semua bisa lebih tertata. Jadi untuk membuat keputusan pun juga bisa membuat sebuah keputusan dengan tepat. Selanjutnya di sini kita lihat ada kepentingan perencanaan SDM. Ada untuk kepentingan individu itu sendiri, untuk kepentingan organisasi atau perusahaan, dan kepentingan pemerintah. Yang pertama untuk kepentingan individu. Untuk individu, perencanaan SDM ini sangat penting bagi setiap individu pegawai karena dapat membantu meningkatkan potensinya. Begitu pula keputusan pegawai dapat dicapai melalui perencanaan karir. Selanjutnya untuk kepentingan organisasi. Perencanaan sumber daya manusia sangat bermanfaat bagi organisasi atau perusahaan dalam mendapatkan calon pegawai yang memenuhi kualifikasi. Dengan adanya perencanaan sumber daya manusia, dapat dipersiapkan calon-calon pegawai yang berpotensi untuk menduduki posisi manajer dan pimpinan puncak untuk masa yang akan datang. Jadi dengan adanya perencanaan yang baik ini juga kita bisa kita bisa memiliki pegawai-pegawai yang potensial untuk kemajuan perusahaan kita ke depan. Dan ada juga yang terakhir itu kepentingan nasional, yaitu perencanaan sumber daya manusia itu bermanfaat bagi kepentingan nasional. Hal ini karena pegawai-pegawai yang berpotensi tinggi dapat dimanfaatkan pula oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan produktivitas nasional. Mereka dapat dijadikan tenaga-tenaga ahli dalam bidang tertentu untuk membantu program pemerintah. Kan banyak ya sekarang direkrut dari orang-orang, misalnya kalau di dunia pendidikan, dia menjadi guru besar, pernah menjadi rektor atau ahli dalam di bidang tertentu, maka direkrut oleh pemerintah, seperti di kementerian, maka dia bisa menjadi tenaga ahli. Jadi juga berguna untuk kepentingan-kepentingan nasional. Begitupun juga dengan manajer-manajer, kalau dulu ada ya manajer 1 miliar itu dulu gelarnya, Tanri Abeng, zaman dulu tapi itu. Nah itu diangkat jadi menteri juga. Nah jadi setiap dia menghandle sebuah perusahaan-perusahaan itu selalu sukses dan berhasil. Ya pada akhirnya dia menjadi tokoh nasional yang berkontribusi juga untuk negara, untuk kepentingan nasional. Begitupun di pendidikan. Seperti yang sekarang di pendidikan kita itu, kemarin tuh ada yang harusnya jadi rektor di kampus kita, itu Prof. Fauzan namanya, tapi tidak jadi rektor kita karena keburu diangkat oleh pemerintah menjadi wakil menteri. Ya, itu sudah tahu ya. Jadi wakil menteri pendidikan kita itu harusnya jadi rektor kita kemarin. Jadi tapi karena beliau itu juga punya prestasi yang bagus, jadi diangkat oleh pemerintah menjadi wakil menteri sekarang, namanya Prof. Fauzan. Itu contoh ya. Sehingga dia bisa memberikan kontribusi lebih tinggi lagi, bukan sekedar di organisasi atau sekolah kampus tertentu. Bahkan sudah bisa direkrut untuk berkontribusi lebih di tingkat nasional. Nah, selanjutnya perencanaan SDM kita lihat ya di gambar ini. Pertama mengukur tren. Kita lihat trennya itu di pasar tenaga kerja eksternal. Ya, terus organisasi di masa mendatang seperti apa, terus tren ekonomi secara umum. Dengan itu kita bisa memprediksi permintaan-permintaan. Kita lihat ini ada penawaran internal, ini dari dalam perusahaan, penawaran eksternal. Terus kita membandingkan permintaan masa mendatang dan penawaran internal dan merencanakan untuk berhadapan dengan kekurangan atau kelebihan staf yang telah diprediksi. Jadi kita bisa mempersiapkan ya, persiapkan kemungkinan-kemungkinan yang ada ke depan dengan kondisi yang sekarang juga. Terus juga merencanakan orang-orang dan posisi tertentu. Nah ini ada namanya replacement chart. Nanti ada chartnya.
Nah, di sini kita membuat sistem informasi karyawan. Kita merinci setiap posisi manajerial yang penting, siapa yang mengisinya, berapa lama orang tersebut akan bertahan, siapa yang memenuhi syarat untuk mengisi posisi tersebut. Dan sistem informasi karyawan ini bisa terdiri dari pendidikannya apa saja, keahliannya, pengalaman kerja, dan aspirasi karir setiap karyawan. Jadi mirip lah ya sama sama kayak analisis jabatan, tapi lebih mendalam. Nah, selanjutnya merencanakan dan memprediksi pekerjaan. Ini merupakan sebuah proses menentukan posisi yang akan diisi dalam perusahaan dan bagaimana mengisinya. Merencanakan personil mencakup semua posisi yang harus diisi di masa depan dari mulai petugas pemeliharaan hingga CEO dan bagian integral dari strategi perusahaan dan pengenalan kebutuhan kerja. Ini kita lihat lagi di gambar ini ada model perencanaan SDM. Ini model perencanaannya oleh Erwin Mondi ini ya, sama Robert M. New. Ini seperti gambar kita lihat, ini ada external environment dari luar lingkungannya. Ini maksudnya pasar tenaga kerja ya, orang yang bisa internal. Ini harus sesuai dengan strategic planning, dengan strategi atau tujuan dari perusahaannya. Selanjutnya ada human resource planning, rencana sumber daya manusia. Turun ke bawah nih, sebelah kiri bawah ada forecasting. Forecasting human resource requirement. Forecasting, terus apa artinya forecasting? Tahu artinya forecasting? Kan ada kalau setiap pagi itu, biasanya kalau habis berita, kalau dulu ya, sekarang nggak tahu mungkin jarang ya. Ada namanya Prediksi, forecasting. Pak. Ya, prediksi, bisa prediksi atau ramalan. Kalau cuaca itu kan ada forecasting namanya. Jadi prediksi atau ramalan. Prediksi human resource requirement. Jadi kita beri prediksi sumber daya manusia yang di requirement, persyaratan ketersediaan human resource-nya. Terus comparison of requirement and availability. Kita bandingkan persyaratan dan ketersediaan. Ya, berarti nggak perlu diapa-apain lagi. Misalnya untuk kebutuhan manajer produksi misalnya sudah ada nih orang yang potensi di internal kita misalnya, maka berarti sudah aman ya. Kalau misalnya surplus or workplace, kalau ada kelebihan pekerjaan, ya kelebihan tempat kerja posisi kita mengurangi hiring. Hiring itu kayak apa? Kita tidak merekrut dulu berarti pegawai baru. Terus reduce hours, mengurangi jam kerja. Bisa juga early retirement, pensiun dini yang sudah tidak produktif kita pensiunkan atau lay off atau PHK. Selanjutnya, kalau misalnya shortage of workplace, kekurangan dari ini uh, posisi kerja itu tempat kerja, maka diadakan lagi rekrutmen, diadakan lagi seleksi. Jadi ini sebenarnya ini aja ya. Kalau kita lihat ini sesuai dengan common sense saja sebenarnya. Logika saja. Kalau misalnya posisi tersebut kita lihat untuk kedepannya itu ini sepertinya belum ada yang bisa mengisi ya, kita sudah mulai mencari ya rekrutmen. Kalau misalnya sudah ada orangnya ya, berarti nggak perlu no action. Kalau misalnya udah kelebihan, udah kebanyakan, berarti yang kurang-kurang efisien ekonomis itu ya kita kita ini bisa kita kurangi ya. Nah, ini di tengah ini. Model perencanaan SDM. Terus kita lihat juga yang perencanaan itu memprediksi ya, memprediksi kebutuhan pekerjaan. Kita analisis trennya, apalagi kalau zaman sekarang ya, di zaman banyak perubahan ke era digitalisasi ini kan ada tren-tren baru ya, yang dulu pekerjaan dulu belum ada, sekarang banyak. Misalnya kalau sekarang itu banyak kita lihat ada atau lihat misalnya di job street itu ada orang mencari kebutuhan untuk live produknya gitu ya. Jadi pekerjaannya itu live, live di TikTok, live di Shopee. Jadi perusahaan-perusahaan sekarang udah banyak, kalau dulu mana ada ya. Jadi merekrut pegawainya untuk melakukan live promosi ya. Nah, itu trennya yang kita lihat. Atau kalau misalnya itu biasanya itu seperti di bidang fashion, pakaian, parfum, bahkan semua produk lah ya, elektronik semua ada. Kalau kita lihat di Shopee itu ada yang selalu live, itu mereka itu memang pekerjaannya seperti itu ya, memang direkrut oleh brandnya tersebut untuk melakukan pekerjaan tersebut live secara rutin. Itu contohnya ya tren ya kita lihat. Jadi kalau perusahaan kita mungkin ada perusahaan yang butuh posisi-posisi tertentu yang sekarang ini dibutuhkan untuk kemajuan perusahaan. Terus analisis rasio kita lihat ya,
kebutuhannya, terus scatter plot gambaran penyebarannya, apakah semua posisi itu sudah tepat ya, tepat guna, terus menggunakan komputer untuk prediksi kebutuhan personil, penilaian manajerial, prediksi pasokan tenaga kerja dari dalam, sistem manual dan bagian pengganti, sistem informasi terkomputerisasi, dan meramalkan pasokan tenaga kerja dari luar. Jadi ada di bawah. Terus langkah-langkah perencanaan SDM, kita analisis faktor penyebab perubahan kebutuhan SDM, yang tadi ya, perubahan teknologi, kondisi sosial, tren-tren yang baru, terus kita peramalan kebutuhan SDM, penentuan kebutuhan SDM di masa yang akan datang, analisis ketersediaan atau suplai SDM dan kemampuan perusahaan. Ya, karena ada perusahaan itu mampu menggaji tapi orang di posisi tersebut jarang atau langka, atau sebaliknya gitu ya. Banyak yang melamar tapi posisinya itu sudah terisi itu. Kita bisa analisis juga ya. Penentuan dan implementasi program. Langkah-langkah perencanaan SDM ya. Nah, selanjutnya, ini penjabaran dari yang di atas ini. Dari yang 5 poin di atas ini, yang pertama ada analisis faktornya ya. Kita lihat perubahan itu karena lingkungan eksternal seperti ekonomi, politik, teknologi, persaingan. Terus perubahan keputusan internal seperti strategi perusahaan kita atau budget. Ya, kondisi budget, ramalan penjualannya, seperti apa targetnya, ekspansi. Kita mau ekspansi kemana, misalnya mau ekspansi market luar negeri ya, tentu kita merekrut yang bisa berbahasa Inggris. Selanjutnya rancangan organisasi dan rancangan pekerjaan. Terus perubahan tenaga kerja, organisasi seperti adanya pegawai yang pensiun, mengundurkan diri, atau PHK, meninggal dunia, pegawai sakit. Jadi itu perlu kita buat perencanaan penggantinya. Nah, selanjutnya, penamalan kebutuhan SDM. Teknik penamalan kebutuhan itu ada beberapa, yaitu ramalan para ahli atau expert forecast, atau judgment teknik, dan analisis, cenderungan atau trend analisis. Ada budget dan planning analysis, new venture analysis, computer analysis, dan statistical analysis. Jadi kita bahas nanti ya. Selanjutnya, ada juga yang pertama ya. Ini penjabarannya. Pertama ramalan para ahli. Itu ada namanya nominal Delphi Technique atau NGT, yaitu menghadirkan 5 sampai 10 orang ahli. Ini kalau perusahaan-perusahaan besar ya. Dan ditanyakan penyebab perusahaan kebutuhan pegawai di masanya, perubahan kebutuhan pegawai di masa datang. Hasilnya didiskusikan bersama-sama, faktor di-ranking dan diurutkan dari yang paling penting. Selanjutnya ada namanya Delphi Teknik, yaitu bila para ahli tidak dapat berdiskusi bersama, maka perencanaan SDM meminta pendapat masing-masing ahli, kemudian disimpulkan. Selanjutnya yang terakhir ada perkiraan manajer, yaitu kebutuhan SDM diperkirakan oleh manajer puncak, kemudian diberikan ke manajer di bawahnya atau sebaliknya. Jadi ada 3 metode ya. Pertama, sesuai kesepakatan. Yang kedua, meminta pendapat masing-masing, diputuskan oleh atasan. Dan yang terakhir dari atas dulu ya, kemudian diberikan ke bawahnya. Oke, selanjutnya analisis kecenderungan. Analisis ini dilakukan berdasarkan kecenderungan kebutuhan pada masa lalu. Jadi ekstrapolasi, yaitu mengasumsikan bahwa tingkat perubahan masa lalu sama dengan yang akan datang. Jadi kita lihat belakang ya. Jadi ada kemungkinan sama dengan ke depan. Selanjutnya indeksasi, yaitu menghitung bahwa rasio antara jumlah pegawai dengan jumlah penjualan atau produksi pada masa lalu akan sama di masa yang akan datang. Jadi ini melihat dengan track record ya. Selanjutnya budget dan planning analysis. Budget dan planning analysis merupakan jumlah budget yang telah disetujui, yang di dalamnya berisi jumlah kebutuhan pegawai pada setiap departemen dalam suatu perusahaan. Berdasarkan budget dan analisis perencanaan. Selanjutnya ada new venture analysis namanya, yaitu menghitung jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dengan membandingkan dengan pembukaan usaha baru yang pernah dilakukan oleh perusahaan lain. Jadi seperti benchmarking ya. Jadi lihat perbandingan. New venture analysis, melihat perusahaan yang serupa, itu apa saja yang dibutuhkan di struktur organisasinya, di model-model perusahaannya seperti apa, itu bisa kita lakukan analisis berdasarkan perusahaan-perusahaan baru yang ada di bidang yang sama. Selanjutnya ada computer analysis. Program perhitungan dilakukan oleh komputer melalui rumus matematika, rasio-rasio atau indeksasi dan ekstrapolasi secara bersama-sama. Nah, ini kita lihat ada penentuan kebutuhan SDM di masa yang akan datang, yaitu penentuan kebutuhan SDM pada masa depan meliputi jumlah dan kemampuan yang dimiliki, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya dibikin tabel seperti ini ya. Ini ada dalam 12 bulan. Nah, ini direkturnya tidak dibutuhkan penambahan ya. Manajer juga sama, ini supervisor. Kalau kita lihat ini di bulan kedua, bulan ke-6, bulan 9, 12 ada. Yang kebersihan, keamanan. Ini bisa disesuaikan. Misalnya kalau food and beverage, misalnya restoran ya, kalau di Bali, itu kan ada namanya high season juga, seperti hotel. Jadi, bisa akan dibutuhkan tenaga-tenaga tambahan, seperti DW namanya ya. Atau supervisor juga. Kalau emang perlu penambahan banyak tenaga harian, maka dibutuhkan tambahan supervisor seperti atau
atau tambahan petugas kebersihan atau keamanan untuk event-event tertentu. Ini semua sudah direncanakan ya. Kalau mau tahun baru tentu ada penambahan petugas keamanan misalnya ya, tambah sini berapa untuk perencanaannya ya. Terus analisis ketersediaan SDM dan kemampuan perusahaan. Nah, kalau ini memperkirakan ketersediaan sumber internal dari pegawai yang ada, yaitu proses pemeriksaan tenaga kerja yang ada, jumlah dan jenisnya. Teknik analisis yang digunakan yaitu replacement chart, yaitu gambaran singkat mengenai siapa yang menggantikan apabila suatu jabatan kosong. Ada tambahan catatan tentang informasi calon pekerja yang disebut replacement summary, yaitu daftar kemungkinan pengganti untuk setiap jabatan. Jadi gambarnya seperti ini ya. Ini namanya replacement chart. Ini bisa diperhatikan. Saya di sini ada manajer operasional. Ini contohnya di sini Sahidi 58 tahun. Nah, di bawahnya itu sudah ada. Kalau misalnya nanti namanya Sahidi ini berhenti, maka ada pengganti-pengganti yang potensial langsung melanjutkan. Nah, di sini ada Pak Handoko namanya atau Bawono. Nah, di sini ditandai juga, artinya ada artinya. Kalau A itu artinya siap dipromosikan, kalau B butuh pengalaman, butuh dilatih lagi, kalau C belum sesuai. Nah, itu yang melanjutkan harus A atau B ya. Nah, ada juga berdasarkan angka ini ya. Satu, kinerjanya baik sekali. Dua, kinerjanya cukup. Tiga, kinerjanya kurang. Dan empat, kinerjanya sangat kurang. Jadi kalau seperti ini yang paling manajer operasional kita lihat yang paling potensi melanjutkan tentu yang A1 ya. Siap dipromosikan atau naik jabatan dan kinerjanya baik sekali. Nah, kalau Pak Bawono ini butuh pengalaman lagi walaupun kinerjanya baik sekali. Ya, itu pun seterusnya sampai di bawah. Jadi ada ini namanya replacement chart. Ya, di semua posisi penilaian kinerjanya dan pengalaman-pengalamannya. Nah, selanjutnya ada namanya replacement summary. Sama kayak di atas, cuma ini lebih summary itu adalah ringkasan ya. Kita lihat masing-masing tadi itu ya, kita lihat dia berapa tahun bekerja, golongan berapa, masa kerjanya berapa tahun gitu. Sehingga kita tahu nanti mana yang perlu diberikan pelatihan-pelatihan lagi atau mana nanti kalau ada jabatan kosong siapa yang berpotensi untuk mengisi jabatan tersebut. Nah, membuat replacement chart dan replacement summary di atas itu yang tadi, perusahaan dapat melakukan human resource audit, yaitu sebuah proses mengumpulkan informasi dengan memakai formulir khusus untuk memeriksa keadaan SDM saat ini, yang meliputi keterampilan, pengalaman, pendidikan, dan data pribadi lain. Untuk non-manager disebut dengan skill inventory, sedangkan untuk manajer disebut manajemen inventory. Jadi pengalamannya ya, kalau yang non-manager itu skill-skillnya, kemampuan-kemampuannya di apa saja, pengalamannya di hal apa saja. Kalau manajemen inventory dia sudah pernah, misalnya sudah pernah mengelola tim apa saja di bagian apa saja. Jadi pengalaman manajemennya ya, organisasi dan kepemimpinannya. Jadi itu lengkap semua ya. Seperti keuangan lah. Keuangan adalah jadi human resource juga ada di audit ya, dilihat secara mendetail. Nah, ini contoh, ini formulir skill inventory. Ini ada data-datanya. Nah, ada yang diisi oleh pegawai, keahlian khususnya apa, tugas ID ini apa, tanggung jawabnya apa, tingkat pendidikannya sampai mana, latihan yang pernah diikuti apa saja. Terus di bawahnya juga ada diisi oleh departemen SDM-nya, nilai kerjanya seperti apa, apakah bagus atau kurang. Terus dapat dipromosikan untuk jabatan apa, kelemahannya apa. Terus supervisor yang pernah menjadi atasannya siapa, ini tanda tangan di bawah. Nah, terus analisis ketersediaan suplai SDM dan kemampuan perusahaan. Jadi memperkirakan ketersediaan sumber daya eksternal, ketersediaan jumlah pegawai yang ada di pasar tenaga kerja dipengaruhi oleh lembaga pendidikan dan pelatihan, perubahan demografis, spesialisasi, perubahan minat dan sikap terhadap suatu pekerjaan. Ya, juga perlu dianalisis ya. Jadi kita bisa memperkirakan nanti ketersediaan sumber daya eksternal. Ada sekarang banyak ada lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan. Kalau di Bali itu banyak sekali, terutama di bidang-bidang pariwisata. Jadi hotel, restoran atau tempat-tempat wisata itu bisa merekrut tenaga-tenaga kerja yang sudah siap pakai. Ya, jadi relatif mudah untuk mencari sumber daya manusia eksternal ya dari pasar tenaga kerja. Rumah demografis juga banyak lebih anak-anak usia produktif, anak muda usia produktif itu juga pastinya banyak yang bisa kerja, spesialisasi, perubahan minat dan sikap terhadap suatu pekerjaan juga. Jadi karena banyak ya posisi pekerjaan juga sekarang kan ada minat dan sikap suatu pekerjaan ya.
ada yang minatnya tinggi, ada yang kurang gitu ya. Jadi perlu juga ya kita analisis kondisinya. Ya, selanjutnya penentuan dan implementasi program berdasarkan kebutuhan atau demand dan ketersediaan. Dapat terjadi beberapa kemungkinan, yaitu tidak adanya perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan, jadi supply dan demand-nya pas, adanya kelebihan supply tenaga kerja. Jadi tenaga kerjanya banyak, akan tetapi perusahaan yang membutuhkan sedikit. Ada juga terjadinya kekurangan supply tenaga kerja, supply-nya kurang, permintaannya tinggi gitu ya. Itu banyak kalau ke depan ya. Jadi bisnis digital ini bagus juga ya. Ya, karena demand-nya ke depan bakal banyak digitalisasi. Nah, selanjutnya proses perencanaan SDM ini juga lebih detail ya dari yang di atas. Kita lihat faktor penyebab perubahan itu ada eksternal organisasi, perubahan tenaga kerja, bahwa peramalan kebutuhan, ya, analisis trend, budget, new venture computer, penentuan kebutuhan, analisis ketersediaan, terus juga kemungkinannya ya supply di bawah demand, supply di atas demand, supply sama dengan demand, dan implementasi program. Itu penarikan, pelatihan, perubahan cara kerja, pensiun, dan lain-lain. Nah, sampai sana sudah paham ya? Intinya ya, lihat dari perencanaan SDM. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Ini Bisa, bagaimana Pak. ya, oke. Bagaimana agar perusahaan bisa mengantisipasi ketersediaan sumber daya manusia di perusahaannya. Baik, bisa dipahami, kita lanjutkan ini ke yang terakhir, yaitu penggunaan basis data SDM. Jadi banyak karyawan yang dibutuhkan untuk posisi-posisi masa depan di suatu perusahaan. Mungkin sudah bekerja di perusahaan itu sendiri. Jika perusahaan tersebut kecil, manajemen mungkin mengenali seluruh karyawan dengan cukup baik guna mencocokkan keterampilan dan aspirasi mereka dengan kebutuhan-kebutuhan perusahaan. Namun, seiring pertumbuhnya perusahaan, proses pencocokan menjadi semakin sulit. Basis data digunakan oleh organisasi-organisasi yang menganggap serius permasalahan sumber daya manusia dalam mencocokkan orang-orang dengan posisi-posisi. Kemajuan teknologi telah menciptakan cara-cara mengelola dan menganalisis informasi. Basis data saat ini mencakup informasi mengenai seluruh karyawan, manajerial dan non-manajerial. Sebelum dirasa perlu mencari sumber eksternal, perusahaan dapat menggunakan basis data tersebut untuk meneliti dalam perusahaan itu sendiri, guna melihat keberadaan para karyawan dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Tren yang meningkat adalah perusahaan secara otomatis memberitahukan adanya posisi-posisi baru kepada para karyawan yang memenuhi syarat. Jadi dengan adanya basis data SDM ini, kita bisa memaksimalkan potensi-potensi dari internal dari pegawai dan karyawan-karyawan yang sudah ada di perusahaan atau organisasi kita. Sehingga tujuan akhirnya sederhana, yaitu agar bisa menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Tujuannya agar bisa memaksimalkan potensi dari orang tersebut agar bisa kerja produktif sesuai dengan tujuan dari perusahaan atau organisasi kita. Nah, selanjutnya informasi dalam basis data SDM itu kita isi dengan riwayat dan pengalaman kerja, keterampilan pengetahuan khusus, lisensi, sertifikat yang dimiliki apa saja, pelatihan yang telah diikuti dalam organisasi, latar belakang pendidikan seperti CV ya. Mulai dari personal sampai pengalaman kerja, pendidikan semua lengkap. Sehingga dengan adanya basis data informasi yang lengkap ini, untuk kedepannya kita jadi tahu ini tepatnya ditempatkan di posisi apa saja. Jadi dengan adanya basis data yang lengkap seperti itu, kita jadi tahu kelebihan dan kekurangan sumber daya manusia atau karyawan yang akan menempati posisi-posisi di perusahaan kita. Ya, demikian ya materi kita tentang perencanaan SDM. Mungkin kalau ada pertanyaan yang belum bisa dipahami ya boleh silahkan. Siap, Pak. Ya, Bapak saya ya silakan. Chandra, Alisa. Tentang perencanaan yang tadi, Pak. Ya, Kan itu kan ada misalkan kita buat perencanaannya
untuk mengantisipasi resiko ya. Ya, Itu kapan kita harus buat itu? kapan? Agak putus-putus. Kita harus buat kapan kita harus membuat perencanaan itu? Iya, oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi kalau perusahaan kita sudah berjalan dengan baik, dengan sangat baik, nah tentu kita sudah harus mengantisipasi. Jadi kapan kita harus mulai menggunakan perencanaan itu? Apabila segala sesuatunya berjalan dengan baik, dengan sangat baik. Jadi kita mengantisipasi. Jangan sampai nanti perusahaan kita bergantung pada satu atau dua orang. Kan bisa saja nanti misalnya orang itu tiba-tiba dia berhenti atau pindah ke perusahaan lain atau dia resign segala macam. Akan tetapi perusahaan kita misalnya contohnya orang ini misalnya bagian penjualan, dia menguasai bagian tersebut atau di bagian produksi, dia menguasai di bagian produksi tersebut. Sehingga dengan adanya SDM tersebut, orang tersebut, perusahaan kita bisa berjalan dengan baik di bidang yang dia ya, bidang yang dia kerjakan. Nah, untuk itu kita sudah perlu juga mengantisipasi bagaimana kalau misalnya orang ini nantinya tidak bisa lanjut bekerja dengan kita. Ada nggak regenerasinya penerusnya gitu ya. Jadi mungkin kita bisa tempatkan misalnya dia bisa memiliki asisten dulu misalnya yang bisa menjadi ada regenerasi lah nanti. Jadi kita antisipasi jangan nanti kalau misalnya posisi tersebut kosong kita kewalahan mencari penggantinya. Sehingga tadi dibilang juga tidak ekonomis ya jadinya ya. Jadi sebelum kita mencari kekosongan posisi tersebut, tentu kita mengalami eh, kerugian karena perusahaan jadi tidak produktif kan. Kalau misalnya posisi tersebut mengalami kekosongan, sedangkan untuk mencari penggantinya juga kita butuh waktu yang lama. Gitu. Jadi kita mengantisipasi. Di sanalah letaknya perencanaan ya. Kita sudah harus mulai planning, merencanakan. Kalau misalnya eh, kalau misalnya ini atau misalnya yang di bagian itu naik jabatan, mungkin dia tidak resign, dia masih di kita, tapi ada posisi jabatan yang lebih tinggi dia bisa handle. Nah ini posisi yang dia kerjakan itu nanti siapa yang mengerjakan. Jadi kalau bisa kita berikan pelatihan dulu misalnya dari awal, sehingga ke depannya kalau misalnya yang biasa mengerjakan dengan baik itu posisinya sebelumnya itu misalnya dia promosi naik jabatan, maka sudah ada langsung yang bisa menjalankan di posisi tersebut. Seperti itu ya. Jadi kalau sudah berjalan dengan baik, gitu. Kalau belum berjalan dengan baik ya kita tetap meningkatkan yang ada dulu. Kita kasih training segala macam diberitahu ya. Oke, ada tanggapan atau pertanyaan lain lagi seputar materi? Alisa bisa ya dipahami? Oke. Chandra udah ada pertanyaan lagi? Udah bisa dipahami dengan baik? Sudah, Pak. Oke. Baik, demikian dulu ya materi kita untuk hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikut, di materi berikut. Dan juga nanti di setiap pertemuan ada presentasi dulu ya, seperti tadi. Satu atau dua orang baru kita lanjutkan ke pertemuan berikut. Oke, jadi kita insya Allah kita lanjutkan di minggu depan di jam seperti biasa. Oke, demikian. Semoga dipahami dengan baik dan bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.